Banyuwangi, tanggal 28 September tahun 2020. M. Yunus Wahyudi mendatangi RSUD Genteng yang awalnya dilapori tetangganya di Desa Purwoharjo bahwa orang tuanya pelapor meninggal dan harus mengikuti pemakaman secara protokoler, namun keluarga menolak karena orang tuanya yang bernama Sudarmi menderita penyakit komplikasi dalam setahun terakhir ini. M. Yunus yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan bertambah geram melihat dari data perawatan dan pengobatan riwayat penyakit almarhum Sudarmi yang biasa dirawat di salah satu rumah sakit Surabaya. Maksud dan tujuan datang ke RSUD Blambangan ini, RSUD Genteng ini entah apa? Saya tadi dapat laporan dari warga saya, kebetulan hanya 100 meter dari rumah saya, yang masih ada ikatan saudara, katanya orang tuanya meninggal, ya kan? Terus yang istrinya nunggu di sini, dia yang laki-laki di rumah, dikabarin dari sini bahwa mereka akan ada pemakaman secara COVID, ya kan? Padahal Ibu Sudarni ini meninggal sudah komplikasi sudah hampir setahun ya. Dia sudah operasi ginjal, ya kan? Dia sudah di kemo, sampai kemarin juga di Karangmenjangan sana di rumah sakit Surabaya juga mau di kemo, tidak kuat karena jantungnya katanya apa yang kering gitu, ginjalnya kering sehingga tidak jadi di kemo yang kedua kali. Sehingga tadi hari ini jam 9 dibawa ke rumah klinik Alhana, sehingga dari Alhana mungkin karena sakitnya sudah parah dirujuk ke rumah sakit umum di Gembiritan ini, ya kan. Terus tadi kata Pak Dokter jam setengah 2 datangnya, jam 2 langsung meninggal. Saya tidak berkeinginan terjadi berkali-kali di Banyuwangi ini yang sudah saya ikuti karena saya sebagai aktivis lembaga kontrol kematian dimanapun tempat yang selalu dibuat katanya mati karena corona covid itu hanya isu saja. Saya nggak ingin hari ini di kampung halaman saya ini dijadikan isu sebagai ada orang meninggal yang meninggalnya karena penyakit yang sudah komplikasi dikatakan covid. Masyarakat saya tadi takut semua ketika disiarkan di masjid katanya mau di covid digubur secara corona, sehingga masyarakat banyak yang menolak juga, terjadi chaos di masyarakat. Sehingga saya cepat-cepat datang ke sini, saya menjemput mayat itu karena mayat ini tidak sakit corona. Saya berharap kepada rumah sakit ini jangan sampai sumpah-sumpah para dokter yang sudah disumpah dengan kitabnya masing-masing ini mengatakan bohong, ya kan? Dia memberi surat rujukan bahwa dia memang sakit covid atau dia kena corona, itu aja harapan saya. Apa sudah dites swab apa rapid? Saya ini tidak percaya dengan tes-tesan seperti itu karena memang selalu terjadi ketika kematian seperti itu orang dipositifkan corona, gitu loh ya. Saya tadi katanya sih ada dari Alhana tadi surat masih rapid test ya. Tapi ditunjukkan suratnya? Tidak, hanya dokter hanya mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak percaya dengan itu. Kejadian di Banyuwangi ini sudah saya katakan jangan sampai dijadikan isu corona. Corona memang ada, saya bilang sekali-kali. Tetapi di Banyuwangi ini yang kematian beberapa tempat ini adalah kematian karena komplikasi. Kematian karena penyakit yang sudah banyak sekali, termasuk Bu Sudarni ini, saudara saya ini, tetangga saya ini juga, ya kan, meninggal sudah lama, ada setahun lebih, sudah di operasi, sudah di kemo, gitu. Jadi memang tadi sudah parah sekali, tidak kuat sehingga dia meninggal di sini, itu. Harapannya Mas Yunus seperti harapan saya ya seperti biasanya, dia meninggal ya sudah, dia takdirnya meninggal, kita jemput mayatnya, kita kubur seperti layaknya masyarakat yang lainnya yang tidak corona. Karena efek daripada isu corona yang jelas di sini ini sangat menakuti semua masyarakat, baik petani, pedagang, baik sound system, artis, semuanya pemilik usaha apapun mati total karena isu corona yang ada di Banyuwangi. Saya mengatakan isu karena apa? Karena tidak pernah terdeteksi dan nyata bahwa ada orang meninggal karena corona. Silakan kalau mau ngambil uang dana dari pusat silakan, tapi jangan sampai rakyatnya dikorbankan. Saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi, saya mengecam kepada permintaan termasuk dinas kesehatan yang selalu mengatakan covid di sana, covid yang hanya menakuti masyarakat, ya. Terima kasih. Nanti penjemputan jenazah sendiri menggunakan ambulan atau? Saya tadi sudah telepon kepada desa saya, kepada kepala desa untuk minta dikirim ambulan. Ambulan desa, Pak? Ambulan desa ya, saya. Itu. Almarhum tadi masuk ke sini jam berapa, Pak? Jam setengah 2 nyampe sini. Kalau jam 9 di klinik Alhana, di sana sudah diperiksa, mungkin karena penyakitnya sangat parah sehingga dirujuk ke rumah sakit ini. Jadi ibaratnya ya datang di sini terus langsung meninggal. Ini bukti-bukti Ibu Sudarni yang sakit sudah menaun ya, yang sudah ada di rumah sakit ini Dokter Ramlan, ada di Angkatan Laut yang ada di Surabaya ini. Ini juga ada dari Al-Huda ya, dia juga pernah masuk rumah sakit Al-Huda.
karena sudah berkali-kali dia masuk rumah sakit karena memang sakitnya komplikasi. Ini merupakan bukti-bukti bahwa memang Bu Sudarni ini sakit yang sudah berkepanjangan, sakit komplikasi. Jadi tidak etis atau tidak baik bagi masyarakat yang ada di Banyuwangi dikatakan Ibu Sudarni ini meninggal karena corona. Ya, saya nggak mau adanya isu-isu corona terus dibesar-besarkan di Banyuwangi. Jangan buat bisnis para penggede-penggede atau para pemerintah, oknum pemerintah yang melakukannya. Dan uangnya, saya maaf, uang hasil daripada corona ini yang dana dari pusat APBD atau dari ASN semuanya ini tidak jelas. Uang sangat mudah untuk dikorupsi. Saya meminta sebentar lagi akan hearing kepada DPR untuk segera mengaudit uang-uang tentang corona yang turun dari pusat, dari ASN ataupun dari APBD daerah. Karena memang untuk bancaan dana-dana COVID ini. Ya, terima kasih kepada semuanya ini untuk masyarakat Banyuwangi agar tahu dan mengerti. Mas Pinar.